Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah pengelolaan hubungan pelanggan yang tentang rencana program CRM yang baru. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Tetra Andrisa Novitasari dengan NIM A1206183. Yang pertama yaitu kebutuhan terhadap teknologi yang baru. Integritas teknologi memiliki banyak dampak untuk membuat CRM lebih baik lagi. Teknologi pendukung berperan penting sebagai partner CRM untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Adanya pendukung CRM membantu perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, membantu perusahaan untuk tetap update tentang tren yang sedang berlangsung, memberikan kesuksesan dan produktivitas dalam bisnis. Agar sistem tampilan yang dikerjakan dapat berjalan baik atau tidak, maka diperlukan beberapa komponen yang mencangkup pada perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur teknologi. Yang pertama yaitu ada perangkat keras. Yang pertama ada monitor, CPU, hard disk sebagai penyimpanan, memori, keyboard, dan mouse. Yang kedua, perangkat lunak, Microsoft Windows, Mozilla Firefox, dan yang terakhir Notepad++. Yang ketiga ada infrastruktur teknologi. Yang pertama yaitu LAN mempunyai fungsi mempercepat arus informasi dari server menuju klien, kemudian menghemat waktu, serta biaya operasional, dan yang lain-lainnya. PLAN yang merupakan sebuah perangkat yang memberikan konektivitas nirkabel pada PC maupun laptop. PLAN atau yang biasa dikenal dengan Wi-Fi adapter ini memiliki fungsi khusus untuk menerima menyebarkan sinyal koneksi Wi-Fi dari komputer satu ke komputer lainnya. Selain itu juga bisa digunakan untuk menukar koneksi antara PC dan laptop secara mudah dan cepat. Yang ketiga yaitu ada switch, merupakan perangkat yang bisa digunakan sebagai konsentrator pada jaringan dengan topologi star yang mempunyai fungsi sebagai penerima dan mengirim data dari komputer sumber ke komputer tujuan. Yang keempat yaitu router sebagai pengontrol lalu lintas jaringan internet. Router dirancang untuk menerima, menganalisis, dan meneruskan paket data antar jaringan komputer ke dalam alamat IP yang akan dituju dengan efektif dan efisien untuk tiap tujuan unik dari paket data tersebut. Yang ketiga ada kabel fiber optik yang digunakan sebagai backbone pada jaringan telekomunikasi untuk menghubungkan jaringan antar pulau. Yang kedua, menghubungkan antar kantor cabang gedung dan lainnya. Selain itu juga bermanfaat untuk mentransmisikan jutaan data dari kantor ke kantor dan pulau ke pulau. Pengaruh teknologi yang sudah ada. Mengintegrasikan teknologi yang sudah ada, masyarakat zaman sekarang sudah bergantung pada teknologi. Banyak kegiatan yang memerlukan teknologi. Zaman dulu, organisasi atau perusahaan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak juga. Tapi sekarang dengan adanya integrasi teknologi yang semakin canggih, organisasi atau perusahaan itu tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak terlalu banyak. Dengan begitu, organisasi atau perusahaan bisa lebih berkembang dan saling tukar informasi serta saling menguntungkan satu sama lain. Cara mengimplementasikannya yaitu pertama, perusahaan memiliki pelanggan tetap dengan jumlah yang banyak.
tapi memori yang digunakan kurang memadai. Oleh karena itu, perusahaan menambah ukuran memori yang lebih besar supaya cukup untuk data yang akan disimpan dengan menggunakan CRM. Yang kedua yaitu perangkat lunak yang digunakan sebelum adanya CRM membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi setelah menggunakan CRM, waktu yang dibutuhkan yaitu cepat, mudah, efektif, dan efisien. Yang ketiga yaitu jaringan yang digunakan awalnya hanya 2G dan sekarang diganti menjadi 4G agar prosesnya cepat dan tidak lemot. Sistem informasi pencarian yang ada sebelum menggunakan CRM tidak mudah diakses, tapi setelah menggunakan CRM, sistem pencarian data dapat diakses karena data sudah tersimpan dan terorganisir dalam database. Yang selanjutnya yaitu dukungan karyawan untuk perusahaan. Pertama, menjaga perusahaan dengan cara memperlakukan perusahaan seperti milik mereka sendiri dan selalu mempertimbangkan segala keputusan untuk kebaikan perusahaan saat ini maupun di masa depan. Yang kedua yaitu selalu mengembangkan kemampuan dengan mencoba dan meneliti cara baru dan menerapkannya ke perusahaan. Selanjutnya ada dukungan pimpinan untuk perusahaan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan harapan untuk perusahaannya dengan memiliki visi dan misi yang jelas. Yang kedua yaitu mengikuti perubahan tren yang sedang terjadi dan menanggapinya dengan cepat. Pemeliharaan yang akan diterapkan. Yang pertama yaitu penggunaan sistem yang menggunakan sistem operasi dengan fungsi tugasnya masing-masing untuk operasi rutin atau sehari-hari. Yang kedua, ada audit sistem, yaitu melakukan penggunaan dan penelitian formal untuk menentukan seberapa baik sistem baru dapat memenuhi kriteria kinerja. Hal semacam ini disebut penelaahan setelah penerapan dan dapat dilakukan oleh seorang auditor internal. Yang ketiga, penjagaan sistem, yaitu melakukan pemantauan untuk pemeriksaan rutin sehingga sistem tetap beroperasi dengan baik. Selain itu juga untuk menjaga kemutakhiran sistem jika sewaktu-waktu terjadi perubahan lingkungan sistem atau modifikasi rancangan software. Yang keempat, yaitu perbaikan sistem, yang melakukan perbaikan jika dalam operasi terjadi kesalahan atau bugs dalam program atau kelemahan rancangan yang tidak terdeteksi saat tahap pengujian sistem. Yang kelima, yaitu peningkatan sistem yang melakukan modifikasi terhadap sistem ketika terdapat potensi peningkatan sistem setelah sistem berjalan beberapa waktu. Biasanya adanya potensi peningkatan sistem tersebut terlihat oleh manajer, kemudian diteruskan kepada spesialis informasi untuk dilakukan modifikasi sesuai keinginan manajer. Salah satu alternatif lainnya yaitu dengan menggunakan kontak.com yang merupakan rekomendasi software CRM terbaik dengan fitur yang lengkap, yang tidak kalah dengan software CRM lainnya, yaitu seperti yang pertama, tampilan yang bisa di-custom sesuai kebutuhan agar cocok dengan perspektif bisnis para pelanggannya. Yang kedua yaitu menyajikan data yang lengkap meliputi manajemen aktivitas sales, melacak proses bisnis dan pelaporan atau pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu memberikan otomatisasi dokumen serta dokumen atau layanan penuh terhadap penggunaannya. Sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.